Nah, dikatakan sebagai garis pengaruh, saya ulangi sekali lagi, bahwa kita itu menghitung eh, gaya batang akibat pengaruh beban, akibat pengaruh beban berjalan 1 ton, misalkan seperti itu, akibat beban 1 ton. Ya, akibat jadi kenapa ada beban berjalan tersebut dan kenapa 1 ton? Karena itu adalah sebagai satuan beban. Misalkan ini adalah arah berjalannya beban, gitu ya. Ini adalah X, gitu ya. Kemudian beban itu berjalannya pasti di daerah lantai kendaraan atau di daerah tumpuan itu berada, gitu ya. Dimanapun itu gayanya, dimanapun itu batangnya maksud saya, itu nanti akan berpengaruh nilainya terhadap P yang ada berjalan dari titik di bawah ini, dari A sampai B. Jadi garis pengaruh itu pasti akan berjalan dari tumpuan satu ke tumpuan lain. Garis pengaruh tidak mungkin dia berjalan dari A, kemudian naik ke sini, naik. Tidak seperti itu. Garis pengaruh itu dari bawah sih, gitu ya. Tetapi gaya batang yang dihitung itu memang semuanya. Gitu. Kemudian pengaruhnya terhadap gaya batang tersebut gimana? Nah, misalkan gaya batang yang vertikal ini, gitu ya. Nah, meskipun posisi daripada P, misalkan P di A, gitu ya. Nah, kita tetap bisa pengaruhnya terhadap gaya batang yang vertikal itu nilainya berapa. Pada saat P di A, nilai gaya batang ini berapa? Itu kita cari. Bagaimana kita mencarinya? Seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, gitu ya. Jadi nilainya berapa? Kalau pada saat P di A, nilainya berapa? Ini 0, gitu, misalkan. Kemudian pada saat P di A, B, C, D, E, misalkan P di C, gitu ya. Berapa nilai gaya batang ini? Misalkan 1. Gitu. Kemudian pada saat P di D, nilainya kembali 0 lagi. Pada saat di E 0 lagi. Pada saat di B 0 lagi. Misalkan gitu. Tetapi hasil ini kita sudah mendapatkan dari perhitungan seperti kelas yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi, Pak, padahal ini kayaknya batangnya adalah vertikal gini. Kenapa kok bisa grafiknya seluruhnya gini, Pak? Saya bingung. Nah, itu memang dikatakan sebagai garis pengaruh. Karena apa? P berjalan dari tumpuan satu ke tumpuan lainnya. Tetapi kita menilai atau meninjau nilai dari gaya batang tersebut, begitu. Meskipun gaya batang ini gambarnya juga seperti ini, gitu ya bentangnya. Meskipun gaya batang yang di sini, nanti garis pengaruh juga dari A sampai B, kemudian nilai batangnya berapa itu yang kita gambar. Begitu ya. Jadi soalnya kemarin ada teman yang menanyakan, Pak, saya kok bingung ya, kenapa kok tidak kontrol? Ternyata yang di atas-atas itu dihitung P-nya itu berjalan dari misalkan di tumpuan, kemudian naik ke sini. Nah, bukan begitu. Jadi garis pengaruh itu ada berjalan dari tumpuan satu ke tumpuan lainnya. Kalau misalkan seperti ini nanti, gambar yang bawah ini ya gitu ya, itu nanti juga sama, P-nya itu berjalannya di bawah di sini. Begitu. Jadi P-nya tidak berjalan di atas ini. Itu nanti akan mempengaruhi yang pertama nilai reaksi, kemudian yang kedua adalah gaya batang yang akan kita cari. Begitu ya, Mas, Mbak. Selanjutnya adalah contoh lain ini. Nah,
ini agak beda, agak beda, tetapi tetap kita menggambarnya adalah dari tumpuan ke tumpuan, karena gaya P-nya adalah berpengaruh terhadap R, F di sini, dan RD, gitu ya. Nah, RD di sini juga ada horizontal, juga ada vertikal. Kalau misalkan ini sendi, kalau ini adalah roll, hanya ada vertikal, gitu ya. Tapi jalannya, bebannya di mana? Jalannya, bebannya kalau misalkan ini juga sama, itu ada pada F, kemudian jalan ke D. Jadi hanya 2 saja, begitu ya. Gambarnya nanti kalau misalkan garis pengaruh batang S1 misalkan seperti itu. Kita menginginnya bagaimana ya? Kalau memang berjalannya ada di F dan D, ya sudah, memang pada saat P-nya di F, RF-nya berapa, kemudian ini pengaruhnya terhadap batang satu bagaimana, begitu ya. Kemudian kalau misalkan dikatakan sebagai tumpuannya bukan di sini, misalkan tumpuannya yang pertama adalah di sini dan di sini, gitu ya. Nah, itu sama P-nya akan berjalannya adalah 1 ton di sini, kemudian 1 ton di sini, 1 ton di sini, 1 ton di sini. Pengaruhnya terhadap gaya batang apa saja? Ya semuanya sebenarnya berpengaruh, tetapi yang ditanyakan, yang kita cari itu apa? Khususnya yang mana? Begitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan tuh, Dok? Jadi saya ini memang menambahkan sedikit tentang garis pengaruh. Jadi garis pengaruh itu berjalan dari tumpuan ke tumpuan, gitu ya. Penyelesaiannya bisa secara grafis atau bisa secara potongan, gitu. Jadi kalau misalkan di minggu lalu yang saya tanyakan itu adalah di dekat tumpuan, karena dekat tumpuan itu bisa lebih mudah dengan metode join, ya sudah, kita gunakan dengan metode join, begitu ya. Kemudian, oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Masih belum ada, Pak. Belum ada. Tapi bisa dipahami nggak maksudnya bahwa garis pengaruh itu kita kenapa menghitungnya di setiap titik, kemudian bahwa nilainya akan berbeda pada saat P-nya itu berjalan di masing-masing titik. Intinya itu seperti itu. Sama halnya dengan garis pengaruh yang sudah diberi, kalau teman-teman ini sudah diberikan oleh Pak Ari pastinya, tapi kalau yang kelas B masih belum memang. Atau Pak Taufik sudah memberikan garis pengaruh di Gelagar Sederhana atau belum? Yang kalau kelas B gitu ya. Tapi kelas C sudah diberikan untuk Gelagar Sederhana garis pengaruhnya gitu. Kemudian saya tambahkan sedikit untuk metode potongan itu ya. Jadi metode potongan itu teman-teman bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai gaya batang dengan memotong struktur yang paling mudah, begitu ya. Kemudian bisa menghitung gaya batang yang dicari dengan efisien atau dengan cepat, gitu. Tetapi ya tetap benar, gitu ya.
Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan tambahkan ini. Jadi, tugas yang kemarin gitu ya, kemudian ditambahkan dengan menghitung dan menggambarkan garis pengaruh untuk rangka batang yang ini. Di sini yang ditanya adalah semuanya gaya batang 5, gitu ya. Jadi yang pertama strukturnya adalah seperti ini, gaya batang 5 adalah mana? Yang vertikal. Kemudian untuk nomor 2 adalah gaya batang S5 adalah yang di bawah titik D ini. Kemudian untuk nomor 3 gaya batang S5 adalah yang di atas titik D. Dan untuk nomor 4 gaya batang S5 itu adalah yang di atas titik D juga, begitu ya. Teman-teman diminta untuk menghitung dan menggambarkan garis pengaruh S5. Jadi sama nanti kalau misalkan Anda mengerjakan dan menghitung begitu ya, kemudian yang di nomor 1, ya sudah bentangnya adalah yang nomor 1 semuanya ya begini, di sini nih, gitu ya. Tetapi nilai S5-nya berapa? Pada saat P di A, nilai S5 berapa? Pada saat P di C, nilai S5 berapa? Pada saat di P di B, nilai S5 juga berapa? Gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 juga sama. Pada saat P di A, nilai S5 berapa? Pada saat P di C, nilai S5 ini berapa? Pada saat P di D, nilai S5 ini berapa? Dan seterusnya, seperti itu ya. Karena ini adalah tumpuannya sudah jelas di tumpuan ke tumpuan gitu ya. Dan P berjalan dari tumpuan ke tumpuan. Teman-teman diminta untuk menghitung dan menggambarkan garis pengaruh untuk batang 5. Begitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini nanti akan soalnya akan sekalian saya unggah di Google Classroom, kemudian juga batas pengerjaan malam ini. Jadi terakhir dikumpulkan adalah malam ini, gitu ya. Sama halnya dengan tugas yang sebelumnya. Pak, itu soalnya kok banyak? Iya, 4 gitu ya. Tetapi apa? Kalau Anda bisa mencermati bagaimana mencari gaya batang, saya gunakan metode join atau metode potongan, itu semua soal itu tidak sampai 10 menit sudah selesai semua. Kalau Anda bisa mencermati ya. Saya harap bisa mencermati. Tapi memang saya sarankan teman-teman menggunakan metode potongan. Oke? Cepat sekali itu, 4 soal itu bisa mudah dikerjakan. Ya. Kalau misalkan ada yang tanya begini, Pak, di dalam metode potongan itu, apakah boleh saya memotong tetapi tumpuannya tidak ikut terpotong? Istilahnya saya hanya memotong di dalam join itu saja. Boleh, silakan boleh. Kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada 2 model potongan. Hanya yang di titiknya saja ataupun hanya yang atau memotong separuh-separuh. Tumpuannya ikut terpotong. Gitu ya. Kalau misalkan tumpuannya ikut ada gitu ya, maka Anda pasti harus menggunakan sigma moment. Tetapi kalau Anda memotong di join begitu ya, maka hanya ada perlu sigma F Y dan sigma F X saja. Gitu. Jadi saran saya adalah menggunakan potongan. Oke, ini kurang dari 1 menit.